Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggiana Nur Apriyati, FPM 211223 dari Universitas Batam. Sekarang saya ingin berbagi informasi tentang strategi peningkatan koperasi dan UMKM dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir saya di semester 6. Yang pertama yang akan saya bahas adalah koperasi. Pengertian dari koperasi. Menurut UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Yang selanjutnya adalah pengertian dari UKM dan UMKM. Pengertian dari UMKM sendiri tertera di Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, pengertian UKM dan UMKM adalah bisnis atau usaha milik perseorangan atau badan usaha perorangan yang bekerja menjalankan produktivitas dengan memenuhi kriteria yang tertera dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya adalah strategi peningkatan koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi atau Kemenkop dan UKM menetapkan 6 strategi yang ditetapkan tahun ini. Yang pertama, untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM. Strategi ini meliputi bidang pengoperasian, usaha mikro, UKM, kewirausahaan, penyaluran dana bergulir, dan penguatan pemasaran produk. Untuk itu, pihaknya mendorong pembiayaan usaha mikro melalui fasilitas penguatan modal, kemudahan izin, dan perlindungan di area infrastruktur publik yang mengembangkan rantai pasokan usaha mikro melalui standarisasi dan skema jaringan pemasaran. Kemudian pengembangan kapasitas usaha mikro melalui transformasi informasi menuju formal. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh UMKM di Indonesia. Yang pertama adalah Ramu Padu Nusantara. Untuk bertahan di tengah hantaman pandemi COVID-19, para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dituntut adaptif dan kreatif. Mereka perlu melakukan berbagai upaya agar bisnis tetap berjalan. Adapun salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan manfaat dan mengolah berbagai sumber daya alam yang tersedia untuk dijual, untuk mendapatkan nilai jual. Sumber daya tersebut misalnya rempah-rempah, buah-buahan, bunga lokal, rimpang, dan empon-empon. Salah satunya adalah yang lagi naik daun adalah bunga telang atau Clitoria ternatea. Dulu bunga telang ini dianggap sebagai tanaman liar. Kini bunga berwarna ungu ini semakin dilirik dan memiliki nilai ekonomis jika diolah dengan benar. Potensi bunga telang tersebut tak ingin dilewatkan begitu saja oleh Aneka Putri Purwidiantari sebagai owner Ramu Padu Nusantara. Pelaku usaha asal Sleman, Yogyakarta ini memanfaatkan sebagai salah satu bahan baku sirup brand lokal, yaitu Ramu Padu. Pendiri CV Ramu Padu Nusantara ini memang bercita-cita menghidupkan kembali potensi rempah-rempah lokal sebagai bahan baku produk pangan. Yang terakhir, kesimpulan dari video ini, peningkatan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM memiliki banyak implikasi positif bagi perekonomian suatu negara dan masyarakat umum. Beberapa implikasi positif dari peningkatan koperasi dan UMKM adalah yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Koperasi dan UMKM seringkali menjadi lapangan pekerjaan yang signifikan bagi ekonomi. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan koperasi dan UMKM mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat karena mereka memberikan peluang kepada individu untuk menjadi pengusaha muda. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Koperasi dan UMKM berkembang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ini, berdampak positif dan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Mungkin itu saja beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.